Pak Syarizal, Juli hidup normal kembali, tapi dengan perilaku yang berubah. Wabah akan kita nyatakan selesai, WHO akan menyatakan selesai kalau dalam 28 hari, 2 kali masa inkubasi, 28 hari, tidak ada satupun kasus baru. Baru kita bisa dinyatakan wabah selesai. Oleh sebab itu, situasi hidup normal itu sebetulnya adalah ya ketika kita betul bahwa kita mencapai zero transmission, tidak ada satupun kasus dalam waktu 28 hari, sampai hari ini belum ada satu negara pun di dunia yang mencapai itu. Ya, setelah itu kita harus paling tidak 6 bulan harus menjaga perilaku-perilaku paling tidak social distancing. Oke. Yang bisa kita ini kan Jadi ya kalau gini ya, Dokter Syarizal, jadi kalau misalnya ya. dengan semua perilaku yang disiplin, bulan Juli kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa, tapi dengan new attitude, new normal, dengan masker, tetap sekolah, tetap ke kantor dengan masker. Menurut Anda itu bukan tanda pandemi berakhir? Oh bukan, Sama ya sekali bukan. tetap saja pandemi berakhir jika selama 28 hari ya tidak ada satupun kasus yang dilaporkan dan situasi itu tidak mudah. Sebagai seorang epidemiolog FKM Universitas, Anda yakin nggak sih Juni kita bisa berakhir dan Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa tapi dengan the new normal? Makanya tadi saya sebetulnya ketika kita Saya sebenarnya isunya ingin adalah saya pandemi sebenarnya ingin berakhir, saya sebenarnya ingin dapat jawaban i- iya atau tidak sih, Dokter Syarizal. eh, dengan begini, itu adalah ramalan, bukan fakta. Nah, kalau ramalan itu artinya ada syarat. Oke. Nah, syaratnya itu tadi Sebagai sebetulnya seorang kita, ilmuwan, bukan peramal, ya, apakah Anda meyakini semua variabel faktor pendukung ini bisa mendukung pandemi berakhir di Juni dan Juli bisa beraktivitas seperti biasa dengan the new normal? Ya atau tidak? eh, untuk menjawab itu saya sebenarnya harus bilang bahwa langkah kita melakukan PSBB berizin itu kurang tepat. Ya, harusnya syarat-syarat PSBB itu dijadikan indikator untuk kinerja bupati, wali kota menghadapi ini. Semua diterapkan Oke, saja Dok, PSBB ya pada baiklah. zona merah. Dokter Ya, Syarizal, saya tidak mendapat jawaban. saya Sebenarnya saya mau tanya, ini kan kabar baik. Apakah Anda melihat bahwa ini belum tentu jadi kabar baik atau tidak? Tapi tidak apa-apa kalau Anda memang Oke, terlalu susah saya untuk tidak ya. menjawabnya. Oke, kalau mau diminta, saya pada situasi tidak yakin. Oke, terima kasih Dokter Syarizal. Kepada Profesor Hasbullah, seberapa yakin sebenarnya kita bisa sampai pada momen ini atau situasi ini? Kalau saya menilai normal bulan Juli uh, itu adalah target, dan normal yang saya pahami dari Pak Presiden Pak Jokowi adalah secara ekonomis kegiatan hari-hari kita sudah kembali lagi, kita bisa bekerja, ekonomi sudah bisa bergolak, kalau enggak beban ekonominya akan sangat berat di buat negeri ini. Ya. Itu yang saya pikir menjadi diksi normal. Bisakah kita capai? Saya punya prediksi 80% Juli kita bisa capai, probabilitasnya sudah berkurang. Kasusnya sudah rendah. Kalau misalnya kita lihat di Wuhan sekarang di kita itu sudah tinggal sedikit. Sehingga orang bergerak secara ekonomis, berfungsi kembali sudah lebih aman. Karena frekuensi terjadinya penularan sudah rendah. Tetap masih ada. Bisa jadi kasus ini namanya endemis. Endemis artinya tetap ada di kita, tetapi tidak menjadi kepanikan karena kita mungkin sudah punya vaksin, ya, sehingga bisa diatasin. Anda bilang kita sudah punya vaksin, dunia saja baru mengatakan masih 1 tahun depan atau paling cepat September. Kalau Anda mengatakan kita punya vaksin. Bukan saya bilang sudah punya vaksin. Jika kita sudah punya vaksin itu bisa jadi. Oke. Ya. Tapi Anda meyakini kalau kita disiplin dengan jaga jarak, punya perilaku baru, disiplin, cuci tangan, jaga 80% itu kita bisa capai. Ya. Juli kita bisa beraktivitas seperti biasa tapi dengan the new normal. Ya, the new normal kan soal perilaku kesehatannya. Baik. Tapi perilaku ekonominya harus sudah bisa kembali normal.